akhirnya mereka terfokus bahwa yang muda harus berkuasa nih. Seolah menjudge ya, anak muda ya. Ya, bahwa ada kesempatan lagi nih untuk orang tua karena memang banyak pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 107.7 Voice of Borneo Tarakan. Kembali lagi dengan saya Jasmine. Saya akan menemani teman-teman semua dalam podcast kesayangan kita semua, tentunya dengan bintang tamu yang memiliki pengaruh di Kota Tarakan ini. Gak hanya pengaruh sih, menjadi beken, menjadi famous di berbagai di salah satu wilayah. Tentunya dengan bintang tamu yang spesial pastinya. Sebelum saya memulai podcast, tidak bosan-bosannya saya himbau kepada teman-teman semua tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Kali ini bintang tamunya sosok muda Tarakan yang memiliki pengaruh. Beliau juga merupakan jebolan Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Sipil. Beliau tamat di tahun 2013 dan kini semua bidang telah ditekuni. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, yaitu ada Bang Lukman. Hai Bang Lukman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana perjalanannya naik ke second Bang? Alhamdulillah ya lumayan ya. Lumayan apa Bang? Lumayan melelahkan atau mendesak-desak ya? Santai dulu Bang pembahasannya, kita belum ke tema. Saya ingin membahas personality Abang dulu nih, mengenai kesehariannya seperti apa, bagaimana di tengah pandemi, sibuk atau cukup melelahkan? Ya, jadi memang di tengah pandemi ini kita bagaimana berusaha mencari ekonomi untuk bertahan hidup dulu, ya kan, untuk sehat, ya kan? Untuk sehat, terus untuk menafkahi keluarga dan lain-lain. Tapi memang di saat pandemi ini semuanya lagi pada turun, ya kan, tapi ya itu semuanya kembali seperti semula, harus dimulai dari nol. Dan kini sosok Bang Lukman pun berdampak pada pandemi, di mana harus benar-benar mempertahankan ekonomi keluarga demi keberlangsungan hidup pastinya. Yang tadinya pekerjaan dimulai di kantor, sekarang dimulai di rumah atau secara memiliki ruangan khusus sama teman-teman kerja lainnya. Bagaimana? Apakah itu mengganggu aktivitas pekerjaan Abang selama pandemi? Ya, jadi selama pandemi ini kan saya basicnya di konsultan, ya kan. Jadi ya semuanya sih di lapangan, ya kan. Tapi selama pandemi ini muncul, jadi kerjaan semua itu pada di stop. Jadi kebanyakan di rumah dan sekarang membuka lapangan kerja seperti ya membantu bengkel gitu kan, buka usaha bengkel motor, mobil, terus buka usaha rumah makan, usaha kecil-kecilan lah begitu, supaya semuanya kembali normal gitu. Berarti di sisi lain juga mempertahankan ekonomi, justru juga memberikan pekerjaan sama orang lain, justrunya membantu bagaimana caranya orang lain untuk tetap bertahan hidup. Sebuah hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman semua di tengah pandemi, bagaimana caranya kita agar tetap bisa bertahan hidup satu sama lain tanpa harus menjatuhkan. Sosok beliau memberikan inspirasi bagi kita bagaimana caranya agar tetap bertahan hidup bersama-sama di tengah pandemi. Bagaimana Bang, mudik nggak ini? Enggak ya? Karena saya memang lahirnya di Tarakan. Ya, jadi nggak punya kampung. Kampungnya di Tarakan. Jadi aman. Oke. Bang Lukman kan nggak sendiri nih, ada temennya. Bisa perkenalkan Bang, namanya siapa? Saya Husnul Jojon. Saya juga alumni UBT. Oh, alumni UBT. Dari ini Bang, jurusan apa? Dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan. Sesuai tema Bang, mengapa Indonesia butuh anak muda yang berkuasa? Memang Indonesia ini lahir karena anak muda, ya kan? Iya, pasti. Banyak sejarah kita mengulang kembali bahwa berdirinya Indonesia ini karena anak muda, ya kan? Terus adanya Sumpah Pemuda,
dengan dengklok semua disokong oleh anak muda. Makanya saat ini anak muda perlu berperan penting ya kan untuk membangkitkan ekonomi, karena dengan sosok pemuda semuanya menjadi garda terdepan. Dimanapun anak muda berada, di situ harus mempunyai peluang untuk membangkitkan segala ekonomi serta perjalanan bangsa ini. Berarti anak muda merupakan peluang untuk masa depan negeri ini. Bagaimana negeri ini bertahan tergantung kualitas anak muda. Dari Abang ada statement mengenai anak muda yang berkuasa? Untuk anak muda sendiri, kenapa sih harus memilih berkuasa? Ya kan, masa depan bangsa ada berada di tangan anak-anak muda pada zaman sekarang ini, ya kan. Hancurnya bangsa maka hancurnya juga anak muda kan gitu. Kita balikin lagi, ketika misalnya muda hancur, maka bangsa juga pasti akan hancur kan gitu. Sesuai tema juga, Bang Lukman diundang sebagai anak muda yang berkuasa di Kota Tarakan. Semua bidang ia pernah tekuni, semua bidang ia pernah pegang, mulai dari pengalaman politik hingga kemasyarakatan. Pernah menjadi wakil sekretaris DPD PAN Kota Tarakan, pernah juga menjadi caleg anggota DPRD Kota Tarakan, sampai saat ini menjabat sebagai Kota DPD Partai Gelombang Rakyat Gelora Kota Tarakan. Nah, dari perjalanan tersebut itu Bang, kan terbilang usianya masih muda, apa sih yang memberikan dorongan bagi Abang di usia yang muda itu mau terjun ke dunia politik? Karena pada dasarnya anak-anak muda masih banyak yang awam terhadap dunia politik, masih banyak yang kayak udahlah orang tua aja yang masuk dunia politik, kita anak muda nggak usah. Seberapa pentingkah anak muda untuk dunia politik? Ya, sangat penting, karena anak muda itu beda zaman dulu. Karena zaman dulu anak muda berjuang demi bangsa dan tanah air. Ya Kalau kan? sekarang? Kalau sekarang anak muda berjuang untuk memajukan bangsa, ya kan. Dengan salah satu jalannya itu instrumen membangun bangsa di era milenial, yaitu melalui jalur politik. Karena dengan politik itu kita tidak mudah, ya kan, tidak mudah terprovokasi yang lain gitu kan, tidak dibodohi dengan semuanya berdampak dengan politik lah, karena ekonomi ujung-ujungnya ke politik juga gitu kan. Jadi perlu pentingnya anak muda memegang peranan di partai politik ya. Berarti dari statement Abang, anak muda harusnya memiliki rasa ketertarikan untuk masuk dunia politik demi mempertahankan keberlangsungan negeri ini. Dari Bang Jojon, berbicara mengenai politik, apakah ada pengalaman politik atau bagaimana? Ataukah anak muda yang memang seharusnya harusnya bergerak di dunia politik atau enggak? Kalau saya sih, saya dari mahasiswa itu sudah berpolitik. Ya. Bukan berpartai ya, bukan partai politik. Iya, berpolitik. Ya. Artinya kenapa kita harus berpolitik, ya kan? Kita tanpa sadari hari-hari kita itu berpolitik, ya kan? Kita datang terlambat kuliah, kita cari alasan dengan dosen kita itu sudah berpolitik. Salah satunya itu politik. Makanya definisi politik dan partai politik itu sudah sangat jauh berbeda kan gitu tuh. Kenapa sih mahasiswa dilarang masuk partai politik? Ya kan, takutnya idealismenya nanti itu akan hancur. Tetapi apakah mahasiswa tidak berpolitik? Wajib, hukumnya wajib, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita tidak berpolitik, maka kita tidak akan tahu bagaimana sih perjalanan dinamika kampus ini dibangun, ya kan? Itu semua karena politik, ya kan? Apa jadinya ketika misalnya lapangan kerja untuk kita UBT ya sendiri kan? Banyak pengangguran karena mereka tidak paham bagaimana berpolitik itu. Berarti politik penting ya untuk di dalam kehidupan kita, nggak hanya, mohon maaf nih, garis besar nggak hanya untuk partai, tapi dalam kehidupan berpolitik pun penting, kehidupan keseharian pastinya. Maka ini dari itu sudah saatnya anak-anak muda zaman now ya kan, Zaman now. itu mengambil tanggung jawab ya kan, dan peran positif dalam berkontribusi terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia maupun yang ada di daerah ini. Jadi sudah saatnya generasi milenial melek politik sebenarnya. Sudah saatnya generasi milenial melihat politik. Namun ada cobaan lagi di pandemi ini, yang tadinya anak muda sudah menyusun rencana, sudah menyusun mimpi
dihantam langsung, dibuyarkan langsung oleh pandemi, dan sekarang mental anak muda pun menciut seketika, di mana yang tadinya memiliki niat tekad yang besar, tapi di tengah pandemi dihantam oleh berbagai macam rasa ketakutan. Bagaimana cara mengeluarkan atau menahan rasa takut itu sehingga mimpi anak muda yang telah disusun bisa dicapai, Bang? Dari Bang Lukman mungkin? Ya, jadi mungkin sebenarnya untuk keluar dari pandemi ini kita memang agak sedikit step by step. Step by step. Ya, step by step, karena memang dari pengusaha sendiri juga merasa itu agak kesulitan, ya kan, dan banyak lapangan kerja yang ada di perusahaan sana udah banyak yang diberhentikan, kita juga di PHK. Jadi kita juga merasa prihatin. Tapi memang fakta di lapangan bahwa anak-anak muda ini sudah mulai terlatih, ya kan, terlatihnya udah mulai membuka lapangan kerja sendiri, jangan jualan online apa segala macam. Nah, itu kan ibaratnya menumbuhkan rasa ketakutannya bahwa selama ini jadi kurung di rumah, ya kan, isolasi dan karantina begitu, akhirnya dia merasa berpikir banyak bahwa tanpa kita berkreasi, ya kan, dengan kita punya bakat serta modal yang ada, ya, kita harus berani untuk muncul mengembangkan usaha kita. Kalau saya sih itu dari keyakinan, yakin sih ya gitu. Artinya ketika kita yakin, maka pikiran kita itu akan mencoba merealisasikannya. Contoh saja, ya kan, kita mau buat kegiatan nih, ya kan, UKM radio ya, UKM radio mau buat kegiatan, ya kan. Ketika Anda tidak yakin, maka kegiatan itu tidak akan bisa berjalan. Tapi ketika kamu yakin kegiatannya akan berjalan, maka pikiran kamu itu akan merealisasikan, akan mencoba mewujudkan itu. Gitu sih. Sama halnya kita membangun usaha. Ya kan, kalau kita yakin, insya Allah pandemi apapun tadi, ya kan, akan bisa terlewati gitu. Yakin aja. Untuk Bang Lukman, seberapa penting anak muda berkontribusi di Kota Tarakan? Karena mengingat latar belakang Bang Lukman juga merupakan sosok anak muda yang telah menciptakan lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, seberapa penting kontribusi anak muda di Kota Tarakan? Ya, sangat penting, karena anak muda itu ujung tombak, ya kan, ujung tombak yang ada di Kaltara, khususnya di Tarakan, karena mereka lah semuanya, dari mereka ekonomi bisa tumbuh gitu kan. Dan cara anak muda ini berpikir, ya banyak kreatifnya, ya kan, terus kreasi, terus banyak keinginan gitu kan. Makanya dengan dorongannya anak muda, maka Kaltara ini bisa berkembang. Namun apakah anak muda di Tarakan ini apakah kategori anak muda yang terbilang aktif atau terbilang anak muda di Tarakan yang bersosialisasi aktif, atau yang penuh semangat untuk membangun Kota Tarakan, atau bahkan anak muda di Tarakan rata-rata menjadi anak-anak yang apatis? Kalau melihat perjalanannya anak muda di Tarakan ini, saya lihat cukup baik gitu kan. Jadi baiknya itu sudah mulai banyak anak muda menjadi kreator gitu kan, menjadi bintang film, banyak membuat ide-ide baru, membuka lapangan usaha, ya kan, mulai berani gitu. Nah, termasuk kalau kita tidak memulai dari yang kecil, kapan kita mau jadi besar gitu kan. Jadi harusnya seperti itu. Sedikit bertindak tapi banyak bekerja. Oke. Di Kota Tarakan, seberapa kenal Kak Abang sama Kota Tarakan? Pertanyaan saya, di mana biasanya anak-anak muda Tarakan ngumpul, hits, saling berbicara, saling mengeluarkan pendapat. Karena anak-anak muda biasanya nggak monoton. Biasanya anak muda sekarang itu butuh tempat yang fresh, butuh tempat-tempat yang dimana mereka bisa mengeluarkan ide-ide dan pikiran mereka. Nah, pertanyaan saya, di manakah tempat-tempat tersebut di Kota Tarakan yang biasanya anak-anak muda datangi? Jadi kalau saya melihat untuk saat ini banyak di Kafe Gunung Bata itu titik temu itu kan. Titik temu. Ya, terus yang di mana? Banyaklah kafe di Tarakan ini yang tempat nongkrongnya anak muda, tapi yang positif gitu kan. Dan yang terpentingnya titik temu kafe juga merupakan pendiri anak muda.
dan itu menjadi kontribusi bagi kita anak-anak muda Tarakan untuk tetap bisa berpikir, bisa mendapatkan inspirasi dari mereka. Namun kembali lagi Bang Lukman, untuk sejauh ini apakah jiwanya masih muda? Apakah ingin masih berbicara dengan anak-anak muda, yang dimana anak muda yang rasa ingin tahu yang lebih besar, yang ingin bertanya-tanya? Apakah masih ada rasa untuk ingin ngobrol santai bareng mereka, untuk mendengarkan pendapat mereka? Ya, karena memang kita juga masih muda. Masih muda ya? Saya aja kelahiran 89, berarti masih di umur masuk 31 ya kan. Muda lah ya Bang ya. Jadi anak muda itu inspirasi juga gitu kan, orang tua pun inspirasi, karena memang ilmunya orang tua itu ya kita jadikan sebagai pengalaman kan, pembelajaran untuk anak muda ya, untuk mendorong dia juga kan, motivasi bahwa dengan pengalaman kita bahwa seperti ini perjalanan hidup untuk menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pelajar. Jadi sebagai anak muda ya kan, jadi saya mengajak gitu bahwa dengan jiwa muda kita bisa membangun segalanya. Intinya mari bercerita gitu Bang ya. Intinya mari bercerita. Kalau dari Bang Jojon? Kalau saya sih sudah pasti kan. Karena saya ini kan orangnya organisatoris juga ketika kuliah dulu. Ya kan, saya sudah melewati bagaimana HMJ, BM, BPM universitas, termasuk mencalonkan presiden mahasiswa di UBT kan. Nah, artinya dan saat ini saya juga membangun organisasi saya, Taman Baca Masyarakat Indonesia. Jelas semua itu terjadi kenapa? Untuk menghadirkan bagaimana pemuda itu bisa lebih punya respon positif terhadap organisasi. Karena memang di UBT sendiri banyak mahasiswa yang tidak menyukai organisasi itu sendiri, ya kan? Dan sangat sedikit gitu. Nah, padahal organisasi ini penting gitu. Nah, kita punya nilai jual yang bisa kita hadirkan di dalam organisasi itu sendiri. Itu sih sebenarnya kenapa kita perlu ya kan bersuara dengan teman-teman muda gitu. Dan perlunya bagi teman-teman muda semua, bagi teman-teman mahasiswa ataupun bukan mahasiswa tapi terbilang masih muda jiwanya, sangat penting bagi kita untuk tetap kolaborasi antara satu sama lain. Bagaimana kita mengangkat, bagaimana kita membangun tempat kita khususnya untuk Kota Tarakan. Namun bagaimana jika kelak anak muda, memang nih banyak anak muda yang punya bakat, punya keterampilan, namun tidak difasilitasi oleh pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga. Bagaimana pandangan Abang? Apakah itu tidak menjadi masalah bagi kita? Apalagi mengingat di tahun 2024, di tahun 2045 kita memasuki yang namanya generasi emas, di mana di situ menjadi dua pilihan bagi Indonesia, apakah menjadi bonus demografi atau menjadi bencana bagi Indonesia. Bagaimana Bang? Ya, mungkin dengan saya mencalonkan menjadi ketua HIPMI, semoga menjadi wadah untuk para teman-teman pengusaha muda ya kan, yang selama ini tidak pernah tersentuh. Kita akan panggil, kita akan ajak bicara, kita akan ajak diskusi bagaimana peluang mereka untuk ya kan berkolaborasi dalam mengembangkan usaha-usaha mereka. Nah, melalui HIPMI ini kita akan menjadikan mitra. Kita ini sebenarnya mitra dari pemerintah. Nanti kita akan sampaikan aspirasi mereka bahwa teman-teman UKM apa segala macam itu kita harus bantu ya kan dengan segala bidangnya. Jadi maka pentingnya di HIPMI ini perlu sosok muda yang harus berani, kreatif, serta mendorong ekonomi di tengah pandemi seperti ini. Tujuan utamanya adalah memperbaiki ekonomi pastinya. Nah, Abang udah ini nih senggol-senggol HIPMI nih. Aku ingin nanya nih Bang, kenapa sih ingin mencalonkan diri sebagai ketua HIPMI? Karena pastinya ini bukan keputusan yang mudah, bukan keputusan yang gampang, karena memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana? Apa sih alasan Abang untuk ikut mencalonkan diri sebagai ketua HIPMI? Jadi memang untuk menjadi ketua HIPMI itu sebenarnya tidak mudah ya kan. Pastinya Bang, setiap organisasi nggak mudah. Apalagi ini organisasi yang bergengsi, karena memang di pusat aja yang jadi menteri ada 4 kader HIPMI ya kan, termasuk yang sudah duduk sekarang, Erick Thohir ya kan, Sandiaga Uno, terus Bahlil Dalila, atau satu lagi itu kan. Jadi semua teror HIPMI. Maka HIPMI itu menjadikan sebagai sumber ya kan, inspirasi buat anak-anak muda ya kan, supaya untuk terus berkarya gitu kan, jangan sampai mandat gitu kan. Kita ini punya
rasa keinginan besar gitu kan. Dengan itu harus bagaimana lah intinya supaya HIPMI ini berjalan dengan baik gitu kan, untuk menyampaikan inspirasi teman-teman. Pastinya bagaimana caranya biar wadah ini, HIPMI ini menjadi tempat bagi anak-anak muda untuk mengeluarkan segala aspirasinya, begitu. Sebenarnya HIPMI ini apa sih Bang? Coba Bang jelaskan dulu biar anak-anak muda semuanya tahu nih HIPMI ini apa. Karena HIPMI ini itu tempatnya wadah para pengusaha, namanya aja Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi memang kategorinya HIPMI itu kan berpatokan pada umur juga kan, di atas 41 bukan muda lagi ya. Berarti kan? di atas 41 bukan muda lagi ya. Jadi memang wadahnya lah para pemuda untuk berkreasi. Maka untuk itu memang saya maju di Caketum HIPMI ini untuk mendorong ya teman-teman supaya ayo kita berpartisipasi membangun Kota Tarakan, Kaltara khususnya gitu kan, supaya di tengah pandemi ini kita bisa bangkit pelan-pelan gitu. Jadi misalnya anak-anak muda yang punya usaha, apakah bisa bergabung di HIPMI? Bisa ya. Karena HIPMI ini semua ada di dalamnya gitu kan. Jadi nggak terbatas pengusaha besar aja, semua bisa masuk gitu. Mohon maaf Bang, bukan ini. Namun terkadang yang katanya nih ya, suara-suara netizen katanya yang Indonesia kalau ngurus administrasi itu susah, ngurus perizinan itu susah. Bagaimana dengan HIPMI? Apakah kalau misalnya anak muda yang ingin bergabung di situ mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi ataupun perizinan? Ya mungkin nanti dengan saya terpilihnya menjadi ketua HIPMI, saya akan fasilitasi itu, saya akan bantu ya kan. Nanti kita akan diskusikan dengan pemerintah, segala sesuatunya yang susah kita bisa bantu gitu, permudah. Karena memang jalurnya HIPMI itu membantu kan, karena wadahnya ini bahwa semua pengusaha di dalamnya harus saling membantu ya kan, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Karena di dalam HIPMI ini semua banyak relasi, ada kontraktor, ada konsultan, ada pedagang, ada penjual perikanan, semuanya ada ya kan. Nanti tinggal bagaimana, yang mana cocok kita bantu gitu, yang mana macet kita kembangkan. Kita akan membuka akses juga karena HIPMI memang di tahun yang lalu kita sudah membuka akses dengan pemerintah Malaysia ya kan. Mereka sampai datang ke Kaltara itu membawa Perdana Menterinya bersama menteri-menterinya untuk bagaimana HIPMI ini memfasilitasi mereka, karena memang Kaltim akan menjadi ibu kota ya kan, ibu kota itu. Maka mereka minta bahwa Kaltara inilah yang menjadi tempat ya kan, mereka mengakses ekspor impornya mereka gitu. Ibaratnya kerjasama dalam segi pembangunan, pemasaran, terus perikanan gitu. Kalau misalnya nanti terpilih nih menjadi ketua HIPMI, siap nggak sih menjadi publik, menjadi figur yang siap mempromosikan untuk bagi anak-anak muda di Tarakan? Karena terkadang anak-anak muda di Tarakan khususnya memiliki skill, keterampilan, tapi banyak yang tidak terfasilitasi. Nah, bagaimana nih Bang, ketika nanti terpilih menjadi ketua HIPMI, siap nggak turun langsung ke lapangan melihat anak-anak muda dan siap mengajak kolaborasi untuk bagaimana caranya agar bisa menampilkan bakat, bisa memanfaatkan bakatnya, namun tetap ekonominya bisa membantu ekonomi keluarga. Ya bisa. Kita akan survei ke lapangan bahwa siapa sih pengusaha-pengusaha yang belum tersentuh gitu kan. Selama ini dalam perjalanan saya sudah melis gitu kan, teman-teman yang harus bergabung seperti apa gitu kan, kriteria seperti apa, usahanya apa, nanti terus kita bantunya seperti apa gitu kan. Barunya ada income untuk mereka dan juga mereka terbantu dalam segi usahanya, mungkin itu. Nah, kalau dari Bang Jojun, bagaimana nih menyikapi anak-anak muda di Tarakan? Awalnya anak muda, apa yang harus dijalankan? Saya juga dulu waktu kuliah ya, saya berpikiran bagaimana sih harus cepat lulus gitu ya kan. Yang saya coba lakukan adalah bagaimana saya merealisasikan mimpi saya ya kan, cita-cita saya ya kan. Saya tidak kejar bagaimana saya harus lulus cepat, nilai IPK yang tinggi, tidak ya kan. Contoh, saya pengen jadi guru nih ya kan, bagaimana sih cara membangun komunikasi di UBT supaya kedepannya ketika saya lulus saya bisa jadi guru kan gitu ya kan. Artinya jangan kejar lulusnya gitu kan, tapi kejar impian itu ya kan. Nikmati prosesnya.
Untuk buat teman-teman pejuang IPK, jangan sekedar mementingkan lulus cepatnya, tapi pentingkan prosesnya, apakah ilmunya sudah didapatkan atau enggak. Karena banyak di luar sana sarjana-sarjana muda justru yang tadinya harusnya kerja di kantor, sekarang bahkan mohon maaf tanda kutip katanya orang always rebahan. Nah, bagaimana tuh Bang menyikapi stigma orang udah ngapain kuliah, ngapain kayak gini justru toh ujung-ujungnya jadi sarjana muda pengangguran. Bagaimana nih Bang? Tapi memang fakta di lapangan ya seperti itu. Karena ya, kurangnya lapangan pekerjaan. Makanya dengan ekonomi yang sekarang memang agak sulit sebenarnya, ya kan, sulit. Jadi saran juga untuk teman-teman pemuda yang ada di luar, jangan pernah berhenti, ya kan, untuk mencoba, ya kan, terus untuk berusaha bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Jadi jangan terus meminta, tapi paling tidak harus berbuat lah, ya kan, karena memang ada pepatah dulu mengatakan ada 5, ya kan, tips untuk kita sukses. Gitu. Itu kita harus belajar, ya kan, menimba ilmu, ya kan, yang bermanfaat. Yang pertama, yang kedua, jangan pernah putus tali persaudaraan, karena tali persaudaraan itu mendatangkan rezeki, gitu kan. Ketiga, bertutur kata yang baik, yang bijak, gitu kan, serta jaga perasaan orang lain. Yang keempat, yaitu banyak-banyaklah bersedekah, karena banyak bersedekah itu kita memperbanyak, banyak bersedekah. Ya. Yang kelima, banyak-banyak berdoa dan terus banyak beribadah, ya kan, karena itu semuanya sumbernya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman tips saran dari Bang Lukman. Yang terakhir mungkin banyak-banyak berdoa, tapi jangan juga lupa banyak-banyak berusaha, karena terkadang kita terlalu banyak berdoa, udah selesai doa langsung rebahan, itu nggak realistis kan Bang. Kemarin tema kita hari tema kita sesuai anak muda. Apakah ada yang setelah di-upload di sosial media, apakah ada yang langsung berkomentar mengenai kenapa harus anak muda? Kenapa di temanya yang muda yang berkuasa? Apakah tidak menghargai yang lebih tua? Bagaimana nih Bang pendapatnya? Jadi memang banyak netizen yang di luar sana mungkin tidak paham dengan judulnya gitu kan, dengan tema itu. Karena memang yang muda yang berkuasa di sini dalam arti yang berpengaruh, ya kan, punya pengalaman yang cukup, ya kan. Jadi mungkin dia belum melihat latar belakang, ya kan. Dengan melihat judul, akhirnya mereka terfokus bahwa yang muda harus berkuasa nih. Seolah menjudge siapa anak muda ya. Ya, bahwa dari kesempatan lagi nih untuk orang tua, karena memang banyak pengusaha tua juga yang sukses gitu kan di saat seperti ini. Tapi yang muda memang kita harus angkat, karena yang muda itu memang harus berkuasa, karena memang anak muda butuh power, semuanya ada di anak muda powernya. Karena kedepannya yang harus berkuasa anak muda di negeri ini, bukan anak muda yang berasal dari luar atau anak muda asing. Karena sekarang anak muda lagi gencar-gencarnya dipersiapkan oleh pemerintah bagaimana kedepannya ia harus memimpin negeri ini. Mungkin sampai di sini dulu, kita akan break sejenak dan kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari para pendengar. Kita akan break terlebih dahulu. Di segmen ini saya ingin ke Bang Jojon mengenai sebagai ketua panitia HIPMI. Bagaimana sih Bang penyelenggara HIPMI tahun ini dalam memilih ketua itu seperti apa sih? Ya, mungkin saya menjelaskan bagaimana prosedurnya ya. Prosedur dalam arti alur kegiatan ini akan dilaksanakan gitu. Nah, kemarin saya sudah membicarakan, ya kan, mengkonsep dengan beberapa panitia yang lain, dan insya Allah kami nanti akan ketemu langsung sama SC-nya, bahwasanya kegiatan nanti akan dilaksanakan akhir bulan
Mei ini gitu, sekitaran tanggal 29. Nah, itu prosesinya nanti kita melaksanakan muscab dulu, musyawarah cabang, itu dilakukan mungkin insya Allah setengah hari, ya kan. Kemudian dilanjutkan malamnya itu langsung pelantikan, ya kan. Ini masih dalam tahap konsep awal di mana pemilihan dan muscabnya itu dilangsungkan 1 hari saja gitu. Untuk sejauh ini ada berapa calon? Sejauh ini yang saya dengar gitu kan cuman 1 calon saja, yaitu dari Bang Lukman sendiri gitu. Apakah ada kriteria untuk mencalonkan diri sebagai ketua HIPMI? Kriteria sendiri itu sih yang penting untuk menjadi pengurus sih, setahu saya untuk menjadi kriteria itu sendiri itu nanti ditentukan oleh SC sesuai dengan ADART-nya, itu bahwasanya kita tidak bisa bicara mengenai yang muda ataupun yang tua itu tadi, karena ADART itu keluarnya itu dari atas, dari pusat, yang menentukan itu dari sana. Ketika bicara umur di ADART itu 40 tahun, maka ada orang yang protes kenapa harus dibatasi umurnya, ya kan? Karena namanya aja Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, muda kan gitu. Bisa sih sebenarnya yang 41 ini bukan tua tapi dikatakan jiwanya muda, nggak apa-apa. Tapi sebagai pengarah lah gitu kan, memberikan masukan, motivator, dan kami sangat menerimanya dengan baik kan, pastinya gitu itu. Untuk ini kan bentar lagi kita ini Ramadan, apakah kegiatan itu ditunda untuk setelah lebaran baru mulai lagi? Selesai lebaran insya Allah kita akan ketemu lagi sama SC-nya, itu kita akan langsung ketemu sama SC-nya kapan muscab ini akan dilaksanakan untuk harinya. Walaupun dari hari untuk panitia sendiri sudah menentukan hari tanggal 29 itu, tapi kita harus mendapat tanggapan dari SC-nya itu sendiri, ya kan? Berarti dirundingkan dulu lah. Dirundingkan lagi, walaupun dari kepanitiaan itu sudah menentukan hari hanya yang baik gitu untuk pemilihan maupun muscabnya itu sendiri. Nah, setelah itu nanti kita akan ketemu sama Pak Wali Kota, walaupun sudah ketemu kan sama Bang Lukman sendiri, sudah silaturahmi, minta persetujuan, kabar baik lah gitu, bahwasanya HIPMI ini akan dihidupkan kembali gitu, akan dihadirkan kembali. Berarti pernah vakum sebelumnya, Bang? Bukan vakum, yang mungkin kesibukan masing-masing itu sehingga membuat HIPMI itu tidak berjalan dengan baik gitu. Berapa lama itu kira-kira? Ya selama pandemi. Selama pandemi ini sih. Berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, setelah itu Pak Jufri Bang ya. Baru insya Allah nanti kalau misalnya terpilih ada yang terpilih menjadi ketua HIPMI yang baru ini, semuanya akan dijalankan lebih aktif lagi dari sebelum-sebelumnya lah gitu ya. Ya kalau harapan saya sih wajib gitu kan dilaksanakannya itu secara aktif lagi, lebih responsif lagi. Tapi kan saya tidak bisa membicarakan bahwa saya akan aktif karena yang menjalankan itu kan belum ditahuan kan gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Itu kan harapan kita semua kan harus lebih baik daripada sebelumnya. Berapa periode sih sebenarnya kalau mau menjadi ketua HIPMI ini? 3 tahun. 3 tahun ya? Ya 3 tahun. Setelah itu kalau misalnya ingin ditambahkan periodenya apakah bisa atau langsung diganti, bagaimana? Sebenarnya bisa saja. Bisa ya. Tergantung apakah tergantung dari orangnya. Kualitasnya bagus masih dipertahankan, kalau enggak say goodbye. Gitu Bang ya. Nah, dari Bang Lukman ini kan sekarang Mas terdengar dari ketua HIPMI baru 1 mencalonkan. Nah, kalau misalnya nanti ada yang ingin mencalonkan lagi sebagai ketua HIPMI, bagaimana? Apakah siap bersaing secara sehat? Ini kan namanya juga musyawarah cabang kan, ya semuanya terbuka. Siapapun yang mau mencalonkan ya silakan, selama demokrasinya baik gitu kan. Jangan sampai kita mematikan lampunya orang lain untuk merugikan diri kita sendiri. Jadi intinya siapapun yang mau mencalonkan silakan ya kan. Kita uji kompetensi masing-masing, kita tunjukkan bahwa yang mana yang bisa berbuat begitu kan. Nah, karena ini organisasi kemaslahatan untuk orang banyak ya kan, untuk kita semua, untuk maju bersama. Jadi apapun itu ya ayo kita bangun bersama. Di samping itu juga kita akan membantu program-program pemerintah ya kan. Selama ini Pak Wali Kota mungkin belum pernah tersentuh selama periodenya ini menjabat dengan HIPMI ini, maka dengan
HIPMI yang akan datang ini ya kita akan menyentuh itu. Contohnya kolaborasi terus. Ya, kita terus berkolaborasi, nanti kita akan ada pertemuan, terus membuka lembaran baru bagaimana usaha apa yang harus kita jalankan untuk menghidupi organisasi ini, terus seperti apa untuk anak-anak muda ke depan gitu kan pengusahaannya. Mewujudkan semua. Udah ada bayangan nggak sih Bang, misalnya nanti kalau misalnya insya Allah terpilih menjadi ketua HIPMI, langkah awal yang harus dibuat agar program ini tersentuh sama program pemerintah apa? Ya, yang pertama sih kita bagaimana turun ke lapangan dulu lah dengan Pak Wali kan, bahwa pengusaha muda ini banyak loh yang belum tersentuh Pak, ya kan. Di sisi lain dengan hadirnya HIPMI inilah wadahnya gitu kan. Tolonglah Pak dibantu seperti apa ya kan kedepannya anak muda ini supaya bisa hidup kembali, berkembang. Selama ini kan banyak teman-teman yang bergabung di usaha perikanan tidak tersentuh ya kan dengan program pemerintah. Pun ada yang tersentuh mungkin ya 1-2 orang, kita akan mensamaratakan bahwa semuanya akan merasakan dampak yang sama. Nah, dengan itu di samping itu ya kita nanti akan melihat program Pak Wali mana yang bisa kita masukin gitu kan dengan jalurnya HIPMI. Nah, kita akan ya, jalan sama-sama. Gitu. Berarti kedepannya rencananya nih semoga program-programnya ini dapat disentuh oleh pemerintah langsung sehingga anak-anak muda di Tarakan ini mampu berkembang, mampu bertumbuh secara baik, secara produktif bagi kota Tarakan. Mungkin kita ke pertanyaan pendengar. Saya akan membacakan, ada masuk pertanyaan dari para pendengar yang telah bertanya di sosial media podcast di Instagram. Pertanyaannya, siap Bang? Bagaimana cara kita sebagai pemuda mengawal kebijakan pemerintahan yang oligarki? Jadi memang kita akan merubah ya kan konsep itu ya kan. Nah, karena memang banyak pengertian dari teman-teman, banyak yang minder gitu kan dengan berjalannya ini pengusaha-pengusaha yang tidak tersentuh gitu kan. Banyak juga yang merasa tidak pede gitu kan dengan bergabungnya di HIPMI karena memang diartikan bahwa HIPMI itu pengusaha-pengusaha besar. Itu sebenarnya salah gitu kan. Sebenarnya di HIPMI itu wadah, siapapun yang bergabung kita akan rekrut semua, kita akan bukakan peluang, kita carikan relasi, kita carikan dia bagaimana bisa bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Bahwa kebijakan yang itu yang selalu bermain dengan elit-elit saja gitu kan, itu salah. Mestinya mestinya itu sudah terjadi, siapapun dia punya badan hukum ya kan, punya perusahaan dan punya modal, ya kita siap mainkan gitu. Berarti siap mengajarkan bagaimana anak-anak muda ke depannya untuk tetap berada di bidangnya tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang oligarki yang dimaksud mungkin ya Bang ya. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak melihat anak muda sekarang, apakah menjanjikan untuk memperbaiki negeri ini? Iya, sangat menjanjikan. Dalam hal apa tuh kelihatannya Bang? Gak hanya dilihat di sosial media yang anak-anak cuma ngupload status doang, tiba-tiba langsung didefinisikan oh ini pasti bisa nih. Nah bagaimana Bang melihat khususnya untuk anak Tarakan? Ya kalau melihat anak Tarakan ini sudah mulai banyak berpikir maju ya kan, karena sudah mulai bikin film kreator gitu kan, bikin video-video inspiratif, video-video lucu, itu kan menghibur ya kan, terus mendatangkan income lah dari luar masuk ke khususnya Tarakan gitu. Berarti Abang melihat dari bidang-bidang mereka yang mereka kerjakan sehingga mampu menjanjikan negeri ini menjadi lebih baik. Nah selanjutnya ada, mungkin sensitif kali ini. Kalau kata Bu Mega, apa sumbangsi anak muda untuk bangsa? Nah kalau Bapak apa sumbangsi yang telah diberikan untuk Kota Tarakan? Kalau masalah sumbangsi yang diberikan Kota Tarakan, kita sudah berbuat ya kan. Basic saya di teknik gitu kan. Jadi saya sudah melakukan gitu kan, bahwa saya sudah membangun kota ini gitu kan. Ya, sudah membuka lapangan pekerjaan, sudah membuka
sudah membangun ya kan jalan, terus gedung-gedung yang ada di pinggir ya kan, terus perkantoran kita sudah perbaikin karena basic kita di konsultan, dan juga membantulah sistem pemerintahan. Berarti ini Bang ya, maksudnya udah banyak sumbangsi diberikan ya teman-teman ya untuk yang bertanya ini. Jadi Abang tadi ini juga udah membuka lapangan pekerjaan yang pastinya itu merupakan sumbangsi besar bagi negeri ini. Bagaimana caranya agar anak-anak muda tidak pengangguran berkurang lah istilahnya untuk di Kota Tarakan. Dan kemudian juga telah memberikan keterampilannya untuk Kota Tarakan, bagaimana ia membangun Kota Tarakan modern infrastruktur ya. Mungkin itu saja 3 pertanyaan yang saya bacakan. Mungkin nanti ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Abang Lukman atau Bang Jojon. Tapi sebelum saya menutup podcastnya, saya ingin menyampaikan lagi untuk anak-anak muda Kota Tarakan, ayo sama-sama kita bangun Kota Tarakan kita. Bagaimana kota ini dilirik oleh orang-orang luar, bagaimana caranya ekonomi Kota Tarakan tumbuh, bagaimana anak-anaknya bisa bekerja secara produktif. Closing statementnya Bang bisa disampaikan untuk sobat-sobat muda semua di luar yang mendengarkan podcast ini. Ya, jadi saya memulai kembali bahwa ada 8 alasan supaya anak muda itu bertumbuh ya kan di Kota Tarakan. Yang pertama itu karena sejarahnya dibentuknya anak muda itu, karena sejarah dibentuknya Indonesia itu oleh anak muda ya kan. Terus yang kedua karena hanya anak muda yang mau belajar ya kan. Terus yang ketiga karena slogan lama itu nggak berlaku lagi untuk anak muda ya kan. Terus yang keempat karena anak muda sibuk dengan belajar. Dan kelima karena cuma anak muda yang tahu bagaimana membuka situs blokir ya kan. Terus yang keenam karena cuma anak muda yang bisa menyelamatkan diri dari berita hoax ya kan. Terus yang ketujuh karena cuma anak muda yang sadar bahwa beda itu sudah biasa ya kan? Terus yang ke-8 karena zaman selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Karena untuk kaum milenial pilihan kita cuma ada 2 ya kan, mencoba atau menyesal karena tidak membuat perubahan dalam hidupmu, dan bekerjalah, keraslah, dan buat dirimu berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda itu biasa, buatlah dirimu berharga. Sebelum saya mengakhiri podcast, saya menyampaikan potongan puisi dari penyair ternama di negeri ini. Jarak itu sebenarnya tak pernah ada, pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Dari Djoko Winorbo.